Oh ya. Oke. Del, masuk Del. Halo, aduh, kedap gelap banget ya Mbak? Halo, Mbak Is? Halo, Mbak? Ini sinyal aku atau sinyal kamu ya? Kok tiba-tiba wifi ku mati. Tap. Iya, tadi kamu stuck gitu, jadi ini punya aku atau punya kamu ya? Oke, udah aman. Aku pakai cahaya lighting di sini rada aneh nggak sih? Aneh ya? Cuman ada ini aja. Aku nggak bedaan di band. Aku mau ganti background dulu. Kamu kalau ganti background harus hijau, nggak? Iya nggak sih? Tapi kata temanku tadi bisa sih harusnya. Coba. Bismillah. Enakan di rumah ya Mbak ya? Soalnya aku ada ini juga, training juga. Kalau sore sih aku lebih prefer di rumah. Sore. Apa? Kalau sore. Aku nggak mau. Gimana sih kok nggak bisa nyatu ya? Aku melayang. Aku melayang. Nah, ya itu. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Nah, iya, bener. Kamu nggak punya jilbab warna putih gitu atau apa gitu? enggak, karena ini aku nggak di rumah temenku. Temenmu nggak punya jilbab gitu? Enggak, dia tidak berjilbab. Rok apa warna hijau? Terus di sini? Enggak, di background itu belakang. Kita ini Toba ya? Coba. Toba berarti Mbak Ami. Mbak Ami. Mbak Lisa dong. Oh iya. Mbak Lisa. Allah. Kenapa? Aku harus membenarkan posisi duduk agar supaya PY. Kalau kayak gini aku gelap banget kayak di rumah hantu. Aku malah nggak Kalau beda. di mana ya ini anaknya? Ya pun azan. Barusan azan. Aku tuh telinga lagi dengerin training. Jadi di double. Masuk satu. Oke. Kamu tak jadiin ini dulu ya? Udah kok. Udah jadi admin? Host? Halo Udah. Kak Pardede. Apa kabar? Hai. Selamat sore. Sore ya di sana. Toba WIB kah? Atau Toba masih WIB ya? Toba masih WIB, Mbak. Oh, Toba masih WIB. Selamat sore. Selamat sore. Sehat, Kak? Sehat. Ini di Toba lagi hari pekan. Hari pekan apa? Jadi pasaran. Ya, tumplek semua nih orang dari luar daerah. Waduh, berarti macet. Ada spesial acara gitu? Oh, bukan. Jadi dulu ini dari dulu kota ini adalah pusat pusat niaga kali ya. Jadi semua kecamatan sekitar atau kabupaten sekitar bawa produknya lalu dijual gitu ya? Ya. Kayak pasar. Setiap hari Jumat ya. Pasar.
Jumat Berarti tiap hari pasaran. Jumat sore. Dari pagi dari jam 6 mereka udah datang dari kabupaten lain. Dan Kayak biasanya kalau di di situ Sleman harganya ada. lebih miring ya, Kak ya, biasanya. Ya, kalau hari pekan. Karena ini kan daerah pemekaran, jadi baru berapa? Oh, 15 iya, tahun iya, iya, mekar. iya. Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah itu memang tetap berjalan atau bagaimana dengan protokol yang ada atau bagaimana? Ya, rasanya di mana-mana sama ya, Mbak. Ada yang disiplin, ada yang enggak juga. Iya. Tapi saya lihat belakangan ini petugas Agak turun ya, yang agak enggak keras pakai ya. masker disuruh pulang atau harus beli masker di sekitaran. Ada, misalnya satu tim itu saya lihat ada polisi yang negor, ada yang kayak report pakai kamera gitu, pakai video siapa yang daerah pojok mana sama kira-kira pedagang mana yang sering bandel. Asal tetap menjalankan protokol yang ada, ya mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan lancar. Cuaca di sana panas kah atau hujan? Kok di sini? Ini baru berhenti hujannya. Oh, di sini semalam ya Mbak Aisyah, semalam hujan. Lampunya mati dan untung nggak pas waktu ngajar. Lampunya mati. Terus itu, tek gitu. Baru berhenti hujannya, langsung terik lagi panas. Ya, sama di sini juga tadi mendung-mendung, terus terik panas. Mana ini teman-teman yang lain? Ya kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu usahanya apa Kak? Saya souvenir berbahan kain. Oh, souvenir berbahan kain, seperti tas. Tas kan punya Ibu Pardede bagus-bagus loh. Yang kecil-kecil ya, produknya yang kecil, yang murah-murah. Oh, masker. Topi. Ya masker jadi ada, tadinya enggak kepikiran, tapi sejak Maret bikin masker. Yang produk lain tetap disambi, topi, tote bag, dompet, bandana, yang kecil-kecil Mbak, murah-murah. Berarti untuk target pasarnya adalah turis ya? Maksudnya, tadinya kita mau target, ini contohnya satu di tote bag yang di belakang. Bagus ya. Saya itu ditempel-tempel gitu ya, keren deh. Kain perca. Kain perca. Saya buat kayak apa ini? Ada suir-suirnya. Lucu ya. Sudah dijahit nuansa hijau, nuansa lah. Itu dijahit di apa? Kain putihnya itu apa? Belacu. Iya. Belacu. Keren. Ya, baru masih mencoba memanfaatkan perca. Saya perlu nanti. Ini juga dari ini pouchnya belakangnya corak-corak kainnya ya. Depannya saya pakai perca yang juga ada corak yang di belakang gitu. Asli kain dari sana ya, Ibu? Ya, dari tahun 40-an kota ini sudah kota terbesar kedua pusat tekstil di Indonesia. Pertama Bandung ya. Iya, betul. Ya, di sini dulu banyak hampir ratusan perusahaan tekstil kain seperti ini tapi khusus kotak. Dia kainnya kain kotak-kotak ya Kakak ya, bukan? Ya, kotak-kotak. Atau bukan ya? Ini kotak-kotaknya macam-macam. Belajar tuh sama Mbak Lisa. Mbak Lisa kan juga produknya yang kayak gitu-gitu. Iya, sudah ngintip. IG-nya sudah ada ngobrol-ngobrol kemarin. Aku juga ini salah satu customer yang Mbak Lisa. Keren. Oh ya. Lucu gitu loh, unik gitu loh. Maksudnya produknya udah kelas berat. Dia mainnya memang lumayan ya, maksudnya di kelas yang lumayan ya. Ya, menengah ke atas ya. Kalau saya baru mulai, targetnya tadinya pengunjung ya. Tapi semakin sadar nggak bisa cuma pengunjung, apalagi sekarang pengunjung nggak ada. Betul. Tapi karena ada beberapa produk yang mungkin bisa dipakai waktu corona seperti ini, berarti tidak terlalu begitu hilang ya untuk pengunjungnya, atau customer-nya tidak terlalu hilang ya, mungkin hanya berkurang. Karena saya masih pemula, jadi sebenarnya bukan booming ya, belum booming, berharap sih belum booming. Baru dikenal, produknya baru dikenal, jadi justru
masa corona ini saya lebih lebih juga karena ini ya semakin melek harus pakai IG, harus lebih sering interaksi di FB, terus kadang-kadang kirim teman gratis, misalnya gitu ya. Endorse. Jadi baru ini mulai dikenal beberapa bulan ini, justru penjualannya meningkat dari yang sebelumnya karena baru dikenal. Karena kekuatan the power of social media ya Mbak Is ya. Ya, satu. Kalau pengirimannya ribet nggak? Maksudnya dari pengiriman ada kayak JNT itu apa gitu, ekspedisinya itu ada? Kita di sini ekspedisi belum banyak, tapi kebetulan JNE langsung menggandeng UMKM. Kita dikasih rate spesial 10% diskon, jadi ya udah. Enak ya. Ya, pelanggannya bisa melihat niat baik kita untuk mengurangi biaya. Betul. Iya. Jadi masih pakai JNE. Kebetulan karena kakaknya juga kan baru mulai untuk memberitahu halayak ya bahwa produknya ini ada, dan itu melalui platform sosial media dari banyak sosial media ya. Kebetulan untuk sore hari ini kita akan belajar tentang gimana cara menulis caption ya Mbak Is ya. Kita cara penulis caption, bagaimana caranya kita untuk memberitahu produk kita dengan seinformatif mungkin gitu, dengan bar caption yang hanya sedikit, tidak hanya dari Instagram, mungkin bisa dari Facebook, dan bahkan nanti kita akan belajar juga bagaimana lebih lanjutnya bagaimana cara menulis sebuah artikel ya, sampai ke situ ya kita ya Mbak Is ya. Berarti mata kuliah ilmu komunikasi nih ya? Ya, Ibu jangan-jangan orang komunikasi ya nggak? Bukan. Bukan, justru saya itu orang paling kaku, terlalu konvensional sampai kurang pintar, nggak bisa basa-basi dan nggak pernah minta belilah, nggak pernah ngomong gitu. Iya betul. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana tekniknya supaya nggak lebay ya Mbak Is ya. Kita harus tetap basa-basi dengan cara yang tepat. Jadi kayak pelanggan juga nggak yang apaan sih berisik, nah nggak gitu kali ya. Iya. Kalau aku tuh kayak gini, aku tuh punya kelemahan. Saya tuh kalau ngajar saya bisa, tetapi kalau saya berjualan ke orang, misalnya aku punya produk terus aku jual ke Dela, itu tuh saya tuh nggak bisa ngomong, gitu kan. Justru adanya online ini sangat banget membantu saya untuk saya bisa eksplorasi lewat gambar, lewat tulisan, karena saya bukan tipikal yang kayak bakul gitu loh, yang bisa jualan, oh Mbak Dela ini loh punya aku kualitasnya bagus gitu. Saya tuh malah nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi cenderung kalau bertemu dengan teman-teman itu malah saya tuh nggak pernah bawa produk, saya nggak menunjukkan bahwa saya tuh penjual gitu kan, karena memang tipikalnya seperti itu. Tapi kalau menulis foto, nah itu mungkin bisa lumayan gitu. Nah jadi mungkin berkahnya di situ ya, saat ini kita semua main online, jadi memang harus latihan kayak gitu. Jadi kalau apa-apa ya lebih ke proposal, lebih ke brosur gitu, kayak gitu lebih enak, orang lebih percaya. Tapi kalau disuruh ngomong, oh ini ya, ini harganya sebegini begini, saya nggak bisa jualan. Oke, mungkin kita mulai aja. Boleh. Atau 5 menit lagi kita tunggu teman. Tunggu aja dulu Mbak, nggak enak juga nih sendiri. Di grup aja coba Mbak, di ini. Diinfokan ya di grupnya ya. Ya. Nih topi saya, produk saya. Oke, keren. Wah, keren bucket hat ya. Iya. Sekarang permintaan bucket hat dengan masker yang senada. Oke, betul. Ini Mbak Lena. Oke, halo Kak Lena. Halo, selamat siang. Belum? Oh, sudah. Halo, selamat siang Kak Lena. Halo. Mbak, suara aku jelas ya, tidak berisik ya? Allah. Tidak. Aku kayak hantu ya kalau ada di bawah ini.
Daripada nanti mulainya selesainya terlalu sore, Kak, boleh kita mulai saja? Kita mulai lagi aja ya. Oke, kalau begitu, selamat siang kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Faradela. Saya selaku host untuk Zoom meeting pada siang hari ini, sore hari ini, yang dimana yang akan memberikan materi adalah Mbak Ais. Kita akan belajar tentang teknik penulisan yang dimana kita outputnya, kita mungkin akan bisa untuk menulis sebuah caption, bagaimana cara kita memasarkan sebuah produk yang bisa lebih komunikatif, yang nggak lebay tulisannya, dan kita juga bisa memberikan pengetahuan yang lain dari sebuah produk kita gitu. Nanti kita akan belajar sampai situ, bahkan lebih jauhnya nanti Mbak Is akan mengajarkan kita bagaimana cara menulis sebuah artikel yang lumayan panjang untuk mendeskripsikan produk kita yang semoga dengan mengikuti ini kita juga bisa lebih menambah ilmu pastinya, mudah-mudahan. Dan tidak hanya itu, semoga ilmunya juga bisa lebih bermanfaat ya Mbak Is ya. Yes. Di musim pandemi-pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita mencari-cari ilmu baru. Kita nggak tahu akan selesai atau tidak pandemi ini, atau mungkin kita akan berjalan berdampingan. Setidaknya di saat kita di rumah aja, kita nggak hanya sekedar di rumah aja. Oke, kalau gitu mungkin Mbak Is, silakan langsung dengan materi. Makasih Kakak Dela, Ibu Pardede dan Kak Lena. Ini Pardede dua-duanya Pardede, dua-duanya Pardede. Kak Lena dan Pak ini. Oke, saya langsung share screen aja ya untuk materi kita hari ini. Bentar. Oh, di mana? Oke, di sini. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik penulisan yang efektif. Teknik penulisan yang ada yang masuk kita pakai untuk membuat tulisan atau caption yang bisa dipakai istilahnya seperti itu di media sosial kita. Media sosialnya itu apa saja nanti kita ini ya. Sebelumnya nanti saya akan sedikit memberi pembukaan yang kenapa sih kita harus begini gitu. Jadi nanti di materi ini saya akan berbicara tentang tentang konten media marketing dan karakternya itu bagaimana. Nanti kita berbicara tentang macam-macam medianya dulu. Kemudian tentang copywriting sebagai konten medianya. Nanti kita belajar tentang bagaimana sih memilih tema, kemudian tools-nya itu apa, dan bagaimana sih kita posting untuk ini tuh lebih tepatnya bagaimana. Koneksinya tidak stabil ya. Kemudian nanti yang ketiga, sedikit tips atau teknik penulisan yang efektif. Sebentar, ada distract. Oke. Oke, kita mulai. Halo, tes. Dela, suara masuk ya? Masuk. Oke, kita mulai ke yang ini apa? Screen saya kok susah digerakkan. Bentar. Oke. Kita masuk ke apa itu konten media marketing. Ini sebenarnya seperti ini. Jadi tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Ibu Pardede bahwa oke, semua saat ini kita tuh harus melek teknologi. Produk-produk yang dulunya kita jual dengan cara di pameran atau punya toko atau offline, istilahnya seperti itu, harus mulai kita angkat di media sosial atau di dunia maya kita, gitu kan. Nah, tetapi ketika kenyataannya semua orang harus menuju ke sana, gitu kan. Jadi ini saya istilahkan sekarang seperti sebuah perang ya. Semua orang menawarkan produknya, terus
yang menang nanti siapa? Yang menang dalam arti produk itu dibeli oleh siapa gitu kan? Yang dipilih oleh pembeli itu siapa? Jadi memang digital marketing itu saat ini tuh cukup ampuh digunakan untuk memasarkan produk atau jasa kita. Namun untuk bisa memenangkan pertempuran lah istilahnya tuh kalau perang kayak gitu ya di dunia internet itu, seorang pengusaha yang sudah mulai dari offline ke online harus punya strategi yang bagus untuk pemasaran produknya. Di masing-masing perusahaan harus memiliki langkah dan teknik yang digunakan untuk memenangkan pasar. Seperti itu. Jadi salah satu tekniknya bisa segala macam. Bagaimana cara mengenalkan produk, bagaimana cara menjual, bagaimana cara menawarkan produk. Kita bisa membayangkan, teman-teman bisa bayangkan, saya yakin teman-teman saat ini tergabung ya dalam grup apa saja, komunitas, bisa contohnya grup WA misalnya. Di grup WA, kalau itu isinya itu ada teman-teman UKM kayak gitu, itu kan pasti banyak ya yang posting-posting, oh foto-foto atau penawaran-penawaran, oh saya jual ini, seperti itu. Nah kadang-kadang itu kan kalau tidak menarik, itu cuma di scroll aja, habis gitu dibersihkan gitu kan, di delete gitu kan, sehingga capek-capek kita sudah membuat caption, capek-capek kita sudah membuat tulisan dan foto, gitu, tapi tidak dibaca oleh rekan-rekan kita yang beli seperti itu. Sayang sekali ya gitu kan. Nah, sehingga memang perlu strategi yang pas, yang jitu, yang bisa membuat orang itu tertarik dan membeli produk kita. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, saya langsung persilahkan untuk langsung bertanya ya. Kemudian, apa yang dilakukan orang di dunia maya ketika dia menjual produknya, itu mereka punya banyak tools yang dipakai. Jadi sebelum kita ini ya memilih ya, saya jabarkan. Di internet itu orang-orang itu yang biasanya pakai tuh ini foto-foto yang di sini. Ada website. Ada sekarang perusahaan mulai melek teknologi dan mereka membuat website dari produk-produknya agar orang yang calon pembeli atau klien mereka bisa langsung melihat website perusahaan dan websitenya mereka. Kemudian ada juga orang menggunakan cara SEM atau iklan di internet. Lalu ada juga yang menggunakan SEO, media sosial seperti IG, FB, WA Bisnis, GMB, gitu kan. Nah, ada juga online yang di sosial marketnya, sosial medianya itu kan ada kayak Facebook Ads, Instagram Ads, gitu kan. Video juga ada yang YouTube dalam bentuk video seperti YouTube seperti itu ya. Nah, banyak cara yang dipakai oleh orang untuk itu. Tetapi awal dari orang itu membeli biasanya dimulai dari mencari atau searching. Teman-teman pasti sudah pernah ya melakukan searching di Google Search seperti itu. Misalnya mencari produk topi dari Toba misalnya, atau kerajinan tenun seperti itu. Pasti akan mereka cari di Google dengan menggunakan kata-kata kunci yang dipakai oleh orang untuk mencari produk-produk yang dia inginkan. Nah, ketika orang mencari sesuatu di Google itu ada yang tampak atau dimunculkan oleh Google. Biasanya akan terlihat tuh ada halaman pertama sampai kesekian gitu ya. Di halaman pertama yang biasanya langsung dilihat orang itu adalah halaman pertama yang paling atas. Dan yang paling atas biasanya itu ada urutan-urutannya ya. Pertama-tama tuh mesti orang yang iklan. Orang yang membayar Google supaya Google menampilkan produknya di atas. Nah, ini tuh namanya SEM. Atau kadang-kadang bisa ini. Nah, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar dia muncul di halaman pertama dan paling atas. Yang kedua, biasanya akan muncul GMB atau Google My Business. Teman-teman kemarin sudah pernah belajar itu ya dengan Pak Iwan. GMB itu akan juga muncul di halaman pertama dan paling atas. Yang kedua, biasanya akan muncul GMB atau Google My Business. Teman-teman kemarin sudah pernah belajar itu ya dengan Pak Iwan. GMB itu akan juga muncul di
di halaman pertama, tapi yang muncul itu adalah produk yang dijualnya di sekitar tidak jauh dari orang yang mencari. Misalnya kalau saya saat ini di Jogja mau mencari warung sate gitu. Nah, warung sate yang akan muncul yang ditunjukkan oleh Google itu adalah warung-warung sate yang saat ini di dekat sekitar saya. Jadi kalau saya cek warung sate, nggak mungkin warung sate yang ada di Toba akan muncul, itu nggak mungkin. Nah, berarti kan itu ada istilahnya cara yang dilakukan Google supaya ini yang muncul yang di sini, bukan yang di sini yang dimunculkan, seperti itu. Nah, baru kemudian ditampakkan oleh Google Search itu postingan-postingan yang terbaru. Nah, kenapa kemarin kita belajar bagaimana mengelola Instagram, bagaimana mengelola GMB seperti itu supaya kita bisa tahu, kita rutin posting. Jadi kalau misalnya kita pernah posting misalnya 3 tahun lalu gitu ya, tahun lalu itu nanti akan muncul di halaman kesekian mungkin ya, tidak di halaman yang pertama seperti itu. Nah, ini adalah satu proses cara orang mengenal atau melihat produk kita di internet. Sehingga kita sebagai pedagang atau kita sebagai produsen atau UKM harus punya strategi bagaimana supaya laman saya, sosial media saya, atau website saya itu bisa muncul di halaman pertama. Nah, ini ada beberapa yang teknik ya, strategi yang dilakukan oleh orang. Sehingga kita pun juga harus punya strategi tersendiri, seperti itu. Jadi ini macam-macam contohnya. Yang kemudian yang kedua, sebentar, ini kenapa tidak bisa? Oke, nah sehingga dalam menjalankan kegiatan marketing di internet, orang itu harus menyiapkan apa saja. Ada foto, ada video kalau memang itu dalam bentuk video, dan juga tulisan atau caption atau artikel. Nah, sehingga penting sekali teman-teman juga belajar tentang bagaimana cara menulis atau membuat caption atau artikel yang efektif. Nah, ini kenapa kita punya materi hari ini. Karena kemarin sudah belajar video dengan Mas Wisnu, Mas Wisnu ya, dan juga belajar foto juga, ya. Mas Wisnu juga belajar. Nah itu gunanya. Oh Mas Haikal, ya. Kalau Mas Haikal video, kalau Mas Wisnu foto. Nah, ya, sehingga kita lengkapi dengan tulisan. That's why kita perlu belajar juga bagaimana cara yang efektif untuk membuat tulisan yang nanti dipakai dalam postingan itu. Seperti itu. Nah, sekarang saya sedikit bercerita tentang bagaimana sih proses seseorang itu atau pelanggan itu membeli dalam ilmu komunikasinya, gitu kan. Kan kadang-kadang kita sekarang misalnya seperti ini, kalau orang mau beli minum, itu pasti yang dia ingat itu apa ya? Aqua, misalnya seperti itu. Atau kalau beli pompa air gitu kan, nyebutnya bukan pompa air, tetapi apa? Sanyo gitu. Nah, itu adalah kenyataan bahwa orang itu sudah dimasukkan ya brand-brand itu supaya orang tuh ingat gitu. Jadi ada prosesnya sebelum membeli. Oh, orang ingat ini gitu kan. Jadi ada formula yang di dunia marketing itu namanya formula AIDA ya, model AIDA model seperti itu. Sebelum orang action membeli itu prosesnya seperti ini. Pertama orang akan melihat dulu. Biasanya kan orang ini apa ya gitu kan. Orang tuh melihat dulu gitu kan. Nah, dalam masa orang melihat itu apa sih yang akan kita tampilkan di sini? Misalnya cerita tentang brand kita gitu, atau kualitas produk kita seperti itu. Sesudah melihat, mungkin sebagian dari orang itu akan merasa tertarik. Oh, apa ya? Gitu. Begitu tertarik, dia akan mengunjungi tempat kita berjualan, misalnya websitenya atau menghubungi kita langsung, gitu kan. Nah, ketika lebih dalam,
dan benar tertarik lagi, orang akan ingin gitu, ingin untuk membeli produk itu atau ingin melakukan satu langkah lagi, penasaran lagi gitu kan, mau oh apa ya ini gitu. Kemudian baru orang itu action untuk membeli. Jadi prosesnya untuk menarik pembeli itu enggak serta-merta langsung membeli gitu kan. Begitu kita posting orang langsung tertarik, belum tentu gitu. Sehingga yang kita lakukan sebagai penjual atau pemasar ya produk seperti itu, kita harus membuat hal-hal yang bisa menarik mereka untuk paling nggak melihat dulu, membuat mereka interest atau tertarik gitu, sehingga mereka langsung ini. Ini adalah cara yang dilakukan agar ya seperti misalnya contohnya kalau ada cowok mau suka sama anak gadis gitu kan, pastilah gitu kan, tidak tiba-tiba langsung dilamar gitu kan, tiba-tiba langsung diajak nikah gitu kan, pasti ada approach, ada pendekatan sebelumnya. Nah ini seperti inilah prosesnya itu kan, nanti terus akhirnya menarik. Seperti ini contoh. Nah, di dunia marketing atau selling itu dikenal dengan hard selling dan soft selling. Nah tadi di sini nih, kalau action membuat orang langsung membeli itu biasanya disebut hard selling dan ada soft selling. Jadi soft selling itu apa? Jadi berjualan itu dibagi menjadi dua. Soft selling itu orang lebih fokus untuk membuat konsumen mau membeli produk dengan cara yang persuasif, dengan pendekatan yang lebih halus dan tidak langsung. Yes? Putus suaranya. Oke, tes sekarang? Sudah. Ya. Oke. Kemudian kalau hard selling itu mencoba menawarkan produk dengan to the point agar bisa langsung membelinya. Biasanya bisa memberikan diskon atau apa gitu ya, menginformasikan bahwa ada produk yang baru misalnya seperti itu. Oh beli 3 dapat ini, atau sekarang lagi promo ada. Nah ini teknik-teknik untuk berjualan gitu kan. Jadi nanti kita bisa membuat tulisan yang tujuannya untuk apa nih? Untuk soft selling atau untuk hard selling gitu kan. Nah, kita coba cari contoh ya. Contoh nih, ini 3 jenis konten media berdasarkan tujuannya. Misalnya untuk berjualan nih, promosi gitu. Nah, kita bikin untuk branding toko contohnya, launching produk baru, promosi produk unggulan gitu. Terus aku mau hanya untuk branding produknya saja gitu kan. Apa ya yang dibikin atau yang ditulis? Oh, misalnya ada info tentang produknya gitu kan, tentang spesifikasinya misalnya, atau update tokonya supaya apa? Orang tetap ingat dengan ini tujuannya gitu kan. Tujuannya untuk apa? Jadi ini soft selling, ini lebih ke seperti itu. Lalu bisa tujuannya dengan interaksi dengan pembeli misalnya, supaya pembeli itu tetap setia, jadi pelanggan yang baik. Apa sih yang kita lakukan gitu kan? Kita bikin konten yang seperti apa ya? Misalnya tentang update berita, bikin quiz, bikin game, atau bikin ucapan-ucapan hari raya. Nah, ini bisa juga kita bikin untuk pilihan-pilihan tema atau konten yang akan kita sampaikan ke media sosial kita. Ini salah satu contoh saja ya. Saya melihat tujuannya itu apa gitu. Seperti itu. Nah, sehingga sebelum membuat tulisan, teman-teman harus paham juga tadi tujuannya untuk apa ya, gitu kan? Untuk jualan, untuk mengenalkan produk, atau untuk mengenalkan brand seperti itu. Sehingga dengan situ kita bisa mencari tema-tema, gitu kan? Sebelum membuat konten, Anda harus menentukan tema-tema yang sesuai dengan tujuan marketing itu dibuat. Jadi agar tepat sasaran dan mencapai target yang diinginkan. Secara sederhana, agar konten marketing itu berkesinambungan, Anda harus menyiapkan tema-tema yang akan diposting. Misalnya, contohnya, tadi kan kalau yang tujuannya misalnya tadi berjualan secara hard selling, orang misalnya lagi promo gitu kan, promo beli 2 gratis 1 misalnya, sehingga orang cepat menjual. Atau tujuannya untuk branding aja gitu kan, apa sih misalnya
apa sih brand ini, brand A gitu kan. Apa sih keunggulannya? Nah, seperti itu. Nah, tema-tema yang bisa kita ambil salah satunya contohnya seperti ini. Berdasarkan keunggulan produk kita. Jadi Ibu Pardede misalnya bikin topi. Apa sih keunggulannya dari topinya Ibu gitu kan? Apa sih kelebihannya gitu kan? Terus oh ternyata ada satu set dengan masker misalnya. Oh bisa nih berdasarkan manfaat produk gitu kan. Apa sih kenapa orang pakai topi? Oh, oke. Bisa untuk fashion, bisa untuk melindungi diri dari panas, bisa untuk ini. Nah itu salah satu berdasarkan manfaat produknya gitu. Atau kita bisa membuat tema dari kalender event. Kalau atau baik-baik event nasional, event budaya atau keagamaan. Kalau kita kan orang di Indonesia itu begitu beragam dari budaya gitu ya, agamanya juga beberapa berbeda-beda gitu kan. Kegiatan nasionalnya juga berbeda-beda. Nah, itu bisa dijadikan satu konten atau tema-tema tersendiri untuk baju misalnya atau untuk tas misalnya. Tas yang bagus untuk kalau orang Jawa itu kan misalnya kalau ada selamatan orang meninggal itu biasanya ada kayak bingkisan ya dibawa pulang oleh ini atau buat dikasihkan orang. Bisa nggak sih kita mengemas sesuatu yang cantik sehingga itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu pada event itu misalnya. Terus ada materi-materi yang sesuai dengan produk Anda. Tadi misalnya bahan bakunya, gitu kan, varian produknya, gitu kan, kondisi pembuatannya, hobi dari target marketnya, nah seperti itu. Nah, kira-kira itu adalah tema-tema yang mungkin bisa teman-teman ambil. Jadi kadang-kadang kan ketika mau menulis kan biasanya orang, oh di sini di kepala itu banyak sekali ide yang mau disampaikan. Tapi begitu mau menulis, nulisnya apa ya? Nah, tema-tema yang teman-teman temukan itu lebih baik ditulis di satu buku atau kertas seperti itu. Kalau saran saya sih buku ya, sehingga teman-teman punya semacam bank ide atau bank tema seperti itu, sehingga next kalau mau membuat tinggal melihat, oh ya tema apa lagi yang belum saya tampilkan atau tema apa lagi yang akan saya tampilkan seperti itu. Jadi ditulis aja tema-tema itu dulu, kemudian kalau ada yang perlu informasi lebih dalam, nanti diadakan riset-riset kecil gitu kan. Sehingga kalau teman-teman sudah punya bank tema seperti itu, tema yang mau disampaikan itu apa, teman-teman bisa nih bikin seperti ini kalender konten untuk plan atau merencanakan konten-konten apa yang akan disampaikan pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya ini 1 bulan nih, tanggal 1 besok aku mau posting tentang ini, 2 tentang ini. Nah, itu bisa direncanakan seperti itu sehingga kita nggak mati gaya gitu kan, nggak mikir besok posting apa ya, besok mau bikin tulisan apa ya gitu kan. Kalau kita sudah punya bank tema seperti ini, kita bisa lebih enak gitu ya, dan bisa merencanakannya baik selama beberapa bulan mungkin atau ini. Jadi tema pun bisa kita buat menjadi tema bulanan, tema mingguan, postingan harian misalnya. Kalau tema mingguan misalnya, oh minggu ini atau bulanan ya, misalnya oh bulan ini aku mau berbicara tentang produk-produk saya yang berwarna biru misalnya, berwarna hijau next-nya gitu kan. Nah nanti apa tuh filosofinya biru, apa tuh filosofinya hijau. Nah itu bisa dibedah seperti itu sehingga kita step by step terus berkesinambungan gitu kan. Kalau belum bisa ditulis saat ini, ditulis di bank gitu kan, di bank buku tadi itu, seperti itu. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung bertanya ya. Ya, bisa langsung di unmute ya Mbak ya. Atau bisa langsung klik di kolom chat aja. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, jadi itu adalah gambaran dari pembuatan strategi kita untuk menghadapi dunia maya, internet gitu kan, yang semua orang sekarang menuju ke sana. Sehingga
ketika kita sudah punya persiapan tema-tema atau hal-hal yang akan kita sampaikan, berarti itu kan bisa terukur ya, terencana seperti itu, sehingga kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi tidak asal langsung begitu ini langsung posting. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sangat memikirkan sedetail mungkin ketika dia posting itu harus dipikirkan baik buruknya gitu kan. Jangan sampai begitu dia posting ternyata itu menjadi bumerang, menjadi bukan produk kita yang laku, malah produk orang lain yang laku gitu kan. Banyak ya kejadian seperti itu gitu kan. Jadi ini sesudah kita punya tema-tema berikut gitu kan. Boleh di-zoom nggak itu konten plan-nya Mbak, mau ngintip? Oh, boleh. Nah, sebentar. Kelihatan nggak, Bunda? Misalnya besar, ini, ya? nggak bisa besar lagi. Bisa dibikin sendiri atau bisa nanti saya kirim share ya. Oh, Nanti saya share aja materinya. Jadi seperti ini, misalnya dalam 1 bulan ini aku mau ngomong tentang apa gitu. Terus minggu pertama tentang apa, kedua tentang apa. Misalnya kalau kemarin ada Kak siapa ya, Kak Aman ya, yang dari ini yang bertanya, dia bikin keripik ikan. Jadi dia membuat kayak keripik ikan ya, membuat keripik ikan. Terus materi apa aja nih yang mau dia buat seperti di ini. Nah, nanti bisa tuh dibedah. Misalnya contohnya, oke, dari ikan menjadi keripik ikan gitu kan. Lalu kita mau bicaranya tentang apaan nih? Nah, kita bikin ya bank temanya dulu nih. Misalnya kita ulas tentang ikannya dulu. Nah, dari ikan ini kita bisa ngambil tema apa aja sih, kita bedah satu. Misalnya dari bagaimana pembudidayaan ikannya gitu kan, bagaimana membesarkan ikannya dari mulai yang bibit ikan, lalu dikasih makan apa, prosesnya, bisa dibuatin video juga tentang ini apa ikannya itu biasanya dipanen pada saat apa, berapa lama. Nah, ini bisa jadi satu banyak tema ya dari segi pemberdayaan pembudidayaannya. Terus misalnya, ikan ini dibedah dari sisi gizinya misalnya. Dia mengandung gizi apa aja sih gitu kan. Nah, ini bisa dibedah juga. Kesehatannya ini seperti ini bagus untuk apa. Nah, dari sini kan akan muncul banyak sekali tema. Kemudian mungkin bisa juga dibedah, ikan ini misalnya dari lokasi ya, biasanya hanya ditemukan di daerah mana? Biasanya kan tidak semua binatang itu ada di semua tempat ya. Misalnya kalau ada wilayah-wilayah khusus yang yang di sini tuh area lobster misalnya, di sini tuh tempatnya ini, nah itu bisa dibedah sedemikian rupa misalnya lokasinya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Nah, itu dari segi lokasi. Bisa juga langsung misalnya orang tuh ikan ini tuh bisa dikonsumsi dengan cara apa misalnya, dimasak apa. Nah, baru nanti bisa masuk ke salah satunya adalah keripik ikan ini. Nah, begitu kan, ini tadi kita berbicara tentang ikannya ya sebagai bahan baku gitu kan. Nah, kita bisa berbicara langsung dari ikan ke keripiknya gitu kan, dari proses pembuatannya, diapakan gitu kan, bagaimana memilih bahannya, bagaimana membuang sisa-sisa bahannya, misalnya yang dipakai itu cuma dagingnya aja, kepalanya nggak dipakai, terus kepalanya dipakai untuk apa gitu kan, dikemanakan. Nah, itu kan sebuah tema-tema sendiri. Nah, baru misalnya kalau kita berbicara tentang keripiknya, kita berbicara tentang produknya. Nah, produk ini kan bisa dari sisi higienis pembuatannya, dari sisi kemasannya, apakah kemasannya itu ramah lingkungan atau tidak, misalnya dari segi misalnya rasanya, varian-variannya gitu kan. Nah, pemilihan warnanya, logonya. Nah, itu bisa dibedah. Jadi banyak hal sehingga kita punya banyak topik. Nah, kalau misalnya ini banyak nih, ya ini bisa masuk, ya ini bisa masuk. Nah, itu bisa dibikin di buku sehingga kita nggak mati gaya gitu kan. Nah, misalnya nggak hilang arah. Gimana Kak? Nggak hilang arah.
Betul, nggak hilang arah. Jadinya kita tuh ada konsep gitu kan. Nah, sehingga misalnya, oh aku mau bicara tentang gizi nih minggu ini gitu kan. Dari gizi itu kan misalnya dalam satu hari, misalnya, oh kalau sudah nemu nih, biasanya kan ada cerita panjang-panjang. Ketika menulis terlalu panjang, mungkin kadang-kadang orang nggak, ya kita bisa membayangkan ya kalau kita melihat di Instagram yang captionnya terlalu panjang karena tulisan itu kecil gitu. Kadang-kadang kita cuma scroll aja ya. Nah, kita bisa membuat tuh tulisannya singkat, padat tetapi informatif sekali gitu kan. Atau membuat tulisan flyer yang sekarang orang pakai Canva ya, diedit kan kemarin udah diajarin ya dengan tulisan-tulisan yang singkat. Misalnya oh gizinya tentang ini, lalu pagi posting ini, siang posting ini, malam posting ini. Nah, seperti itu bisa diberikan. Nah, itu kira-kira untuk membedah tema gitu kan, sehingga kita nggak mati gaya gitu. Aku istilahnya mati gaya gitu ya. Jadi kadang-kadang karena memang kalau sudah stuck, oh besok posting apa ya kayak gitu kan juga jadi bikin macet ya kita promosinya seperti itu. Nah itu bisa kita ini. Belum lagi kalau kita berbicara tentang misalnya dari sisi pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, misalnya. Perusahaan ibu misalnya mempekerjakan ibu-ibu di sekitar, misalnya mereka mencari tambahan penghasilan dari rumah dengan mengerjakan kerajinan-kerajinan yang ibu jual, misalnya ibu produksi gitu kan. Nah itu juga sebuah tema tersendiri yang bisa dikembangkan gitu kan. Misalnya kesuksesan anaknya ketika ibunya sudah punya penghasilan tambahan. Nah itu bisa digali ya lebih dalam lagi gitu kan. Saya contohkan misalnya ada teman itu yang bikin sambal belut gitu. Kita ambil sambal. Nah dari sambal ya, sambal itu kan bumbu-bumbunya ada gitu kan. Terus ada belutnya gitu kan. Nah, itu kan juga bisa dibedah. Oh, dari peternak belutnya, ada petani bumbu-bumbunya, apakah cabenya, bumbu ini. Nah, itu juga bisa dibedah untuk dijadikan satu tema-tema tersendiri. Nah, kira-kira teman-teman sudah bisa ya membayangkan ya. Jadi nanti kalau misalnya mau nulis sesuatu itu, oke, aku mau ini. Sebelum itu nanti kita bedah dulu temanya tuh apa-apa seperti itu. Sehingga kita ada semacam guide gitu. Kita mau ngomongnya tentang apa gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi tulisan atau caption yang bisa dibilang kalau untuk postingan itu yang bagus itu yang bagaimana? Sesungguhnya ini pertanyaan yang ini ya. Kata bagus itu kata yang relatif gitu. Menurut orang A itu bagus, tapi bisa jadi menurut orang B itu tidak bagus. Nah, itu relatif sekali karena orang bisa memiliki pemahaman atau pandangan terhadap sesuatu itu berdasarkan pengalamannya dia sendiri gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Tetapi intinya seperti foto, tulisan itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau menurut saya, tulisan dianggap bagus oleh pembaca apabila tulisan itu cukup membuat pembaca tertegun dan menyelesaikan bacaannya hingga selesai. Dalam membuat caption, seperti itu. Contohnya misalnya ya, ada informasi tentang gizi ikan A, misalnya. Oh, orang belum pernah tahu nih, penasaran. Oh, nah, kan orang kalau melihat Instagram tuh kalau isinya cuma foto-foto selfie doang, itu kan bosen ya melihat ya. Tap gitu kan pasti di scroll kayak gitu kan. Tapi begitu ada informasi yang tentang gizi ikan nih gitu kan. Itu kan orang akan pasti penasaran ya istilahnya. Lalu dia tertegun. Tertegun artinya dia menghentikan scrollingnya itu sehingga dia membaca di situ. Nah, ini untuk saya itu adalah indikasi dia bagus gitu. Menarik perhatian saat membuat orang yang membacanya itu tertegun, berhenti scrolling seperti itu. Nah, pasti ada ciri-cirinya, biasanya ya pasti yang menarik, yang enak dibaca, yang menimbulkan hasrat pembaca itu untuk menggali lebih jauh tentang isinya, tulisannya. Misalnya, oh ada gizi tentang ikan A, apa ya isinya ya, gitu kan. Bukan cuma hal-hal yang kontroversial aja ya, gitu kan.
memiliki tujuan. Misalnya kalau tujuan tadi di atas aku udah bilang tujuannya ini apa? Mau ngenalin brandku atau ngenalin perusahaanku atau ingin berjualan. Misalnya ada gambar jilbab, lalu ada caption yang wah gratis beli 2 gratis 1. Nah itu kan cukup membuat orang, wih tertarik nih gitu kan. Oh ada beli ini bonusnya apa? Nah seperti itu kan membuat orang tertarik ya. Ini. Terus hati-hati jika tulisan yang punya potensi kontroversial gitu kan. Saya contohkan kemarin ini tidak menjelek-jelekan ya, tetapi ini hanya realita ya. Saya membaca kemarin kan sempat ada itu kalau teman-teman tahu ada orang yang berjualan kurma tetapi membuat promosi dengan foto yang bukan kurma tapi fotonya klepon dengan kalimat yang sedikit kontroversial gitu kan. Dia bilang kalau klepon itu tidak syar'i gitu ya. Ada nggak pernah tahu nggak teman-teman ibu-ibu kakak-kakak di sini? Saya pikir pernah ya, cukup booming itu waktu itu. Artinya orang karena itu kontroversial sehingga orang tertarik untuk melihat betul, orang penasaran datang ke tempatnya dia, sosial medianya dia betul, tetapi dampaknya bukan produknya yang diingat, tetapi justru klepon yang diingat orang, dan justru saya melihat orang-orang di pasar di Jogja di sini yang jualan klepon itu lebih laris gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah sesuatu yang menarik ya. Jadi sih nggak niatnya mau ngiklanin produk saya, tetapi yang laris adalah produk orang lain seperti itu. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Kalau saya menganggap ini bukan masalah benar atau salah atau bagus atau tidak. Saya hanya menganggap ketika dia membuat flyer ini, postingan ini, pasti dia tidak memikirkan dampaknya. Padahal kalau sebuah perusahaan itu kalau sebelum membuat iklan atau sebelum membuat apa kan dia pasti harus berpikir bahwa oh ini ada potensi apa gitu. Itu harus di ini ya gitu kan. Jadi benar-benar kita hati-hati karena apa? Kita berbicara tentang jualan gitu ya. Sama aja kalau misalnya kemarin itu ketika Pilpres misalnya, terus kita mendukung salah satu kubu gitu kan. Ini saya tidak main ke kubu A, kubu B, tetapi ini contoh saja. Nah, bisa jadi menjadi bumerang ketika kita tuh berjualan sesuatu, terus kita fokus ke kubu yang ini, terus kita menjelek-jelekan ke kubu yang ini. Nah, pernah kan kemarin juga ada kasus yang seperti itu, sehingga bisa jadi tokonya jadi ini sari roti ya. Nah, itu sempat seperti itu ya. Padahal sebetulnya dia tidak masalah gitu kan, tapi itu berefek seperti itu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau yang kontroversial itu lebih baik dihindari saja seperti itu. Nah ini saya kasih contoh nih. Tadi sudah ya masuk sini ya. Ya itu Mbak, untuk contoh iklan. Nah ini contoh iklan nih gitu kan. Berdasarkan tujuannya. Jadi seperti tadi sudah ya, Bel? Iya, sudah. Oke. Ini kali ya, kalau ada yang tanya, langsung nyanggah saja. Betul. Nah, ini saya beri contoh lagi nih. Misalnya ini Dunkin Donat ya. Ini beli 9 free 3. Nah, ini tujuannya pasti selling, berjualan ini. Ini agar jualannya cepat laris gitu kan. Terus ini ada kopi susu kekinian, gaya hidup. Nah, ini tentang informasi tentang sebuah produk. Nah, ini tujuannya biasanya lebih ke branding nih kalau kayak gini. IDN Times melakukan survei. Nah, kayak gini. Nah, bisa juga ini kita bikin juga, misalnya kalau yang ikan tadi ya, bikin survei apa sih kelebihan dari atau gizi dari ikan. Nah, misalnya informasi seperti ini. Tapi di sini ada logo yang besar yang membuat orang ingat, oh, yang posting itu logonya ini loh. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada nih think nothing beats buffalo gitu kan. Think again. Tapi ini ada ikan di kayak ayam. Ini contoh aja gitu kan. Jadi memunculkan ini. Nah, di sini tuh ada kayak hashtag gitu ya.
Nanti teman-teman kalau misalnya posting di Instagram itu juga diperhatikan bahwa teman-teman kalau bisa juga memunculkan hashtag-hashtag ini yang sesuai. Hashtag itu isinya apa? Biasanya isinya kata kunci yang diposting, karena orang kalau mencari itu kan biasanya itu ya. Tadi saya ngomong misalnya warung sate misalnya. Nah, ketika saya jualan di Instagram misalnya, ya oke, saya akan tulis warung sate, sate ayam gitu kan, atau sate kambing gitu kan, sate bumbu spesial seperti itu. Nah, itu perlu kita cantumkan agar ketika misalnya ada orang yang mencari dengan kata-kata ini gitu kan, kita juga akan keluar seperti itu. Itu fungsinya hashtag ini di Instagram gitu kan. Misalnya kalau saya main aksesoris ya gitu kan, misalnya aksesoris craft gitu kan, atau silver Jogja. Nah, itu biasa gitu. Kalung wayang. Nah, itu biasa dipakai untuk menaikkan hashtagnya ini. Nah, seperti itu. Kosong. Nah, mungkin itu ada pertanyaan mungkin Del sebelum dilanjutkan. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya ya bisa langsung aja tanya. Tadi masalah hashtag Mbak. Ya. Dulu kita kan punya postingan yang belum dikasih hashtag. Terus misalnya sekarang kita mau edit tambahin hashtag itu ngaruh nggak? Ngaruh, bisa. Oke. Bisa ditambahin aja, nggak apa-apa, edit itu kan, terus ditambahin di bawahnya. Seperti itu. Tapi untuk penggunaan hashtag sendiri itu cukup penting ya Mbak Is ya, atau bagaimana? Jadi kan kayak gini, orang itu kan aku share sebentar. Aku stop share ini. Aku share sebentar. Share Google ya. Boleh. Sebentar. Googleku apa sama ini? Oke. Misalnya saya cari di sini, aku mau cari apa ya? Kalung. Topi. Apa Bu? Topi. Oke. Topi. Nah, topi apa nih gitu kan? Ada banyak ini ya. Sebentar, aku masuk ke sini aja. Banyak kombinasi. Kombinasi topi misalnya. Nah, apa nih orang banyak kan mencari topi apa gitu. Jadi jangan hanya topi saja, misalnya topi apa Bu yang spesial misalnya? Topi toba dulu. Topi toba. Oke. Nah, nih ada nih topi toba, topi tahu toba. Nah, belum muncul ya di sini. Nah, kalau gambar nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk memunculkan itu bisa ditunjang dari hashtag itu tadi ya Mbak? Juga, gitu kan. Jadi ketika orang klik topi toba, dia akan muncul di sini. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, biasanya nih ini yang jualan-jualan ini yang akan munculnya topi toba seperti ini. Jadi hierarkinya seperti itu. Nah, videonya. Nah, that's why kenapa kita juga harus melengkapinya dengan video. Kadang-kadang kan ada juga muncul di video di sini. Iya. Nah, seperti itu akibatnya ini. Nah, atau misalnya saya souvenir Bali G, coba Mbak. Souvenir Bali G. Souvenir Bali G. Bali Hero. Ya, kota Bali G. Kota Bali G. Nah, Nanda Ulos. Ini Nanda Ulos. Batak karena Bali dia G. Sudah ada GMB-nya. Iya. Kakak sudah ada ya? Sudah, tapi belum verifikasi. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini, Tokopedia. Nah, seperti ini. Dia akan muncul di sini kan, gitu kan. Biasanya orang yang iklan-iklan dulu nih, gitu kan. Ya, Batik tahu udah gede sih. Dan ini ada halaman-halamannya. Semua orang kan pasti yang akan percaya itu kan yang di sini. Pertama. Termasuk juga Instagram. Aku buka Instagram dulu ya. Instagram. Misalnya
Saya nyari search di sini nih, apa misalnya topi toba. Nggak ada. Jangan topi Topi toba. toba. Topi toba. Ada deh. Ada hashtagnya. Ada. Nah, di sini tuh akan kelihatan ya Kak, topi toba itu nggak banyak orang cari dan posting ya. Ya. Ada toba gitu kan. Tapi coba aku lihat misalnya kalung wayang gitu ya. Nah, ini ada postingan tuh sekitar ini 5.000. Nah, ada yang segini kalau wayang. Nah, ini kalau di istilahnya ini nanti seperti ini berarti kan banyak orang yang nyari juga, banyak orang yang posting juga. Nah, ini dimasukkan aja, dimasukkan saja. Karena ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang banyak berarti nanti akan muncul ya. Ini banyak sekali nih orang pakai kalau wayang, kalau yang sedikit. Postingan-postingan lama perlu diedit dengan hashtag-hashtag ya. Ya. Nah, hashtag ini ada dua keuntungan. Satu, kita bisa melihat orang bisa melihat postingan kita ketika orang mencari, gitu kan? Ya. Jadi misalnya aku jualan kalung wayang, kalau tak kasih hashtag kalung wayang, nanti kalau ada orang cari kalung wayang, berarti kan produk gambar kita ada kemungkinan muncul, gitu kan ya? Nanti yang terbaru biasanya. Atau kita bisa melihat, oh sekarang itu lagi tren apa, gitu kan? Misalnya kayak tadi topi toba. Kayaknya belum ini ya, misalnya topi belum adat ngetrend. itu. Topi adat, oke, iya, topi adat. Toba. Nah, tuh sudah agak lumayan nih topi adat gitu kan. Topi adat Dayak, topi adat Aceh gitu. Tapi jarang orang mencari seperti itu, sehingga kita bisa menentukan kata yang dipakai ya Mbak ya. Kata yang dipakai. Clue-nya ya. Betul, itu nama kata kunci. Jadi yang kita pakai kalau misalnya di Jogja itu puding Jogja. Nah, di sini tuh juga sudah banyak ini, gitu kan. Bapia. Cari. Nah, ini saingan-saingan di saya nih, Bu. Karena sekarang saya ngajar tuh jadi banyak. Gak apa-apa, tapi banyak orang juga gini. Banyak. Kita harus bentuk duit. Betul. Jadi kalau kayak gini kita bisa ngecek, oh saingannya juga udah banyak juga ya. Kalau saingannya sudah banyak kayak gini, apa ya yang akan kita lakukan gitu kan? Oh iya ya. Jadi mungkin ada strategi-strateginya gitu kan, harus lebih sering posting lagi gitu. Yang sekarang terpikir Mbak apa? Apa? Yang sekarang terpikir Mbak dengan melihat dengan apa Bu? Dengan melihat ini ternyata banyak saingan, yang tiba-tiba terpikir apa nih? Dela, aku nggak dengar anunya Ibu. Caranya? Jadi kan sekarang Mbak Is banyak saingan nih, lumayan banyak saingan. Nah, melihat ini. Bagaimana tanggapannya Mbak Is ketika melihat banyak saingan seperti ini gitu loh? Bu, sebelum saya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu pemain puding Jogja itu belum banyak. Tapi yang mencari itu seperti ini ya, 24.000 itu lumayan. Jadi saya tuh ini kalau melihat seperti ini, strategi saya juga harus kayak memberi postingnya lebih sering lagi gitu kan, memberikan informasi-informasi yang ini, atau saya memberikan pelayanan. Kalau saya lebih ke sini juga, tetapi misalnya dari WA group atau WA bisnis kita itu servisnya juga lebih dibagusin gitu kan. Oke. Karena puding saya ini adalah area lokal Jogja ya Bu ya. Jadi tidak keluar. Jadi saya lebih maintain orang-orang dekat, orang-orang sekitar sini, sekitar saya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau itu keluar banyak ya, mungkin di sosial media aja kan dibikinin tulisan atau ini yang lebih membuat kita masuk di atas nih. Kayaknya puding saya juga jadi turun nih karena jarang juga. Nah ini punya saya nih. Karena ini baru-baru semua nih, Saya ngelihat ini banyak yang baru. Saya langsung ini, ini punya saya. Nah ini. Lebih dibikin varian-variannya. Kitnya lebih cantik ya Mbak ya. Gitu.
Jadi lebih ini ya. Tapi orang bisa langsung tag. Jangan lupa di sini nanti juga diberi link, orang bisa langsung ke tempat kita, terutama WA kita gitu ya. Jadi dia bisa langsung kontak ke kita seperti itu. Oke, sekarang kita saya stop share di sini, ke tips-tips untuk membuat tulisan. Udah jam 4 ya, Del? Tapi nggak apa-apa, sebentar aja. Oke. Saya sebentar aja yang ini. Jadi saya beri tips sedikit untuk membuat artikel. Jadi artikel sama dengan caption, ketika kita membuat lebih panjang ya biasanya artikel ini, fungsinya juga sama ketika kita bikin web, akan lebih baik web kita tuh dimunculin artikel-artikel gitu kan. Nah, satu, tulisan haruslah asli, karangan Anda atau orisinil. Meskipun mungkin isinya sama, tetapi bahasa angle-nya lebih baik dipakai yang berbeda. Karena apa? Anda harus melindungi hak cipta orang lain jika Anda menjadi penulis artikel, karena ini bagian dari etika. Karena nanti kita juga, misalnya kalau tulisan kita dicontek juga kita juga nggak rela ya, misalnya seperti itu. Karena memang ada rule-nya di situ. Lalu ciptakan headline atau judul yang kuat, judul yang memiliki peran yang cukup besar dari sebuah artikel. Jadi kekuatan dari judul itu menentukan apakah orang akan membaca artikel kita atau tidak. Namun jangan asal membuat artikel dan untuk membuat kontroversial ya, karena ini bisa menjadi bumerang bagi artikel kita sendiri. Misalnya apa ya? Kan kadang-kadang sering kali ya kita kalau misalnya lihat berita-berita itu ada judulnya saja yang heboh, tapi ternyata isinya cuma itu aja ya gitu kan. Nah itu bisa jadi orang akan isinya cuma, dan dia tidak datang lagi ke tempat kita gitu kan. Sehingga tujuannya sesungguhnya artikel itu adalah membuat orang datang ke media kita gitu kan, karena kita harus bersaing dengan media-media yang lain gitu kan. Lalu ketiga, artikel yang menarik adalah yang bisa memenuhi atau menjawab keinginan tawan orang terhadap sesuatu. Misalnya, tentang Danau Toba itu bagaimana, di sana ada apa, ada nggak filosofi atau misteri yang ada di sana gitu kan. Nah ini bisa ditulis dengan cantik, dengan menarik seperti itu, sehingga orang bisa tertarik gitu kan. Apalagi gaya-gaya tulisan ya, misalnya sampai orang mengenal, ini gaya tulisannya Gusmus, ini gaya tulisannya Cak Nun, atau ini gaya tulisannya siapa kayak gitu ya, penulis-penulis gitu kan, Enhadini atau siapa. Nah, seperti itu kan pasti punya karakter-karakter, sampai orang bisa hafal seperti itu, berarti tulisannya itu cukup menarik gitu ya. Memberikan data atau informasi yang benar. Ada baiknya sebelum kalian keluar ya. Ada baiknya sebelum membuat artikel atau tulisan, Anda membuat riset kecil dulu agar informasi yang Anda berikan akurat dan tidak salah, apalagi menyesatkan. Misalnya, kalau kita tadi mau ngomong tentang gizinya ikan gitu ya. Ada baiknya itu kita riset dulu gitu kan. Di ikan itu ada vitamin apa atau gizi apa yang benar-benar secara ilmu pengetahuannya itu udah di ini, sehingga kita memberikan informasi yang benar gitu kan. Jangan sampai salah. Misalnya kalau stroberi itu ada vitamin C dan vitamin A gitu kan, tapi kita menyebutnya vitamin D. Nah kayak gitu itu kan sudah sangat keluar dari informasi yang benar gitu. Jadi benar-benar kita memang harus sedikit membuat riset gitu. Seperti itu. Nah, yang kelima, konten yang menarik selain enak untuk dibaca oleh pembacanya itu sendiri, juga bisa membuat pembacanya tadi itu membagikannya ke orang lain. Nah, ini nanti bisa akibatnya akan viral. Jadi kadang-kadang ketika pengalaman itu menarik, cerita itu menarik, orang tidak hanya mau menikmatinya sendiri, tetapi dia juga ingin membagikannya ke orang lain supaya orang lain juga bisa menikmati. Nah, ini adalah salah satu konten yang menarik. Untuk seperti ini biasanya orang juga sedikit survei ya. Misalnya kalau ke YouTube ya, kalau ke YouTube tuh sekarang itu konten-konten yang justru konten-konten yang receh atau konten-konten yang simple, lucu, nah itu tuh yang lebih banyak disukai oleh orang secara general gitu kan. Berbeda lagi misalnya kalau yang religi gitu kan, pengajian itu kan pasti segmennya tertentu gitu kan. Tetapi kalau gitu umum gitu kan, misalnya seperti film Tile kemarin itu yang ada Bu Tejo itu umum dipakai umum ditonton karena itu cuma simple,
ya cuman singkat, simple tapi mengena kayak gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa membuatnya. Gitu kan. Terus yang keenam adalah ini nih biasanya nih, sudah tahu teorinya, sudah bisa membayangkan tema, tetapi ketika disuruh mau menulisnya itu bisa jadi stuck gitu kan, atau apa yang gue tulis. Kadang-kadang kan ketika ini ya, kita punya ide banyak nih mau menulis, tapi begitu di depan laptop saya bahkan masih seperti itu gitu kan untuk membuat apapun gitu tulisan. Jadi mulailah menulis dari yang dekat dengan Anda. Lakukan sesering mungkin hingga Anda terbiasa membuat tulisan yang baik. Mulailah dari yang kecil dan informasinya yang sederhana. Jadi ini pun juga bisa dijadikan caption gitu kan sebenarnya. Misalnya niatnya sih mau membuat cerita tentang Danau Toba gitu kan. Ada fotonya Danau Toba lagi ini. Tapi mau nulis apa ya? Cukup menulis misalnya subhanallah indah sekali ya. Nah, kayak gitu tuh pun juga sebuah caption yang bisa menarik ya gitu kan. Bisa sesungguhnya simple gitu kan. Nah, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu gitu kan. Misalnya tadi lihat itu di Toba ada pasar gitu ya, pasaran ya seperti itu. Nah, itu juga bisa tuh ditulis di foto, cek caption gitu kan. Semoga jualannya berkah. Itu sebuah kalimat juga yang bisa menimbulkan orang tertarik. Nah, jadi tidak harus tulisan itu, caption itu atau artikel itu panjang-panjang gitu kan yang membuat kita apa ya tulis. Lakukan dan mulailah dari hal yang kecil dulu. Satu kalimat pendek atau quotation atau quote atau 3 kata. Kalau saya dulu pernah dalam satu ini tuh saya bikin semacam quote 3 kata. Itu saya sering gitu. Misalnya saya posting teks saya cuman chic, ethnic, unik. Kadang-kadang seperti itu. Spirit apa-apa. Nah, kayak gitu-gitu. Saya suka bikin yang pernah waktu dulu bikin atau satu kalimat yang mengena tentang keindahan, tentang makanan, tentang ini gitu. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Ketika kita sudah mulai terbiasa dari situ, saya yakin lama-lama akan menjadi ahli ya, gitu kan, untuk menulis. Jangan khawatir, jangan takut minder dengan ya kalau perusahaan-perusahaan besar pasti dia sudah menggaji expert gitu ya untuk membuat iklan-iklannya gitu kan. Kita sebagai UKM ahli itu karena latihan, saya pikir seperti itu. Oke, misalnya kita melihat foto ini gitu. Kira-kira saya mau praktek nih. Kira-kira Ibu kalau untuk satu kalimat aja mau bisa ngomong apa nih? Ayo Bu, monggo silakan. Coba deh kalau melihat gambar ini, kira-kira kalau mau posting, bisa nggak mengeluarkan satu kalimat aja, yang nggak usah panjang-panjang. Ada yang mau coba? Damai. Damai. Satu kata, satu kalimat satu ya. Kata. Oke, boleh. Pokoknya yang simple aja dulu. Damai ya, gitu kan. Oh, seperti hatiku yang damai. Nah, mesti seperti itu. Oke, apa lagi Bu? Coba yang lain. Oh, Dela apa nih Del? Lihat kayak gini Del. Indah. Indah. Gitu. Indah ya. Oke. Adem, ayem, gitu. Nah, itu tuh bisa dicoba. Kalau ini coba. Oh, yang bukan yang atas, yang bawah, yang makanan. Lapar. Gitu. Oke. Lezat. Gitu kan. Coba satu kalimat Bu, 3 kata. Coba 3 kata. Riuh sajian menggoda. Waduh, menu sajian yang menggoda. Riuh sajian menggoda. Ya, riuh sajian yang menggoda gitu. Oke, bisa boleh. Itu latihan kayak gitu kan.
menu yang mantap. Kalau yang ini coba. Ini judulnya HUSS. Dulu Saya lama tinggal di Jakarta. Jakarta. Ya. Coba kalau gitu. captionnya yang membangkitkan semangat kira-kira apa? Membangkitkan semangat. Tadi negatif ya kesannya. Membangkitkan semangat. Perjuangan seorang ayah mencari nafkah sih. Bukan. Pacu apa ya? Memacu, pacu. Ini semangat, nggak bisa ngasih semangat ini Mbak. Nah ini kayaknya macet stuck ini ya. Macet stuck ya, gitu kan. Ya. Jadi negara kayaknya ini. Maksudnya yang menjadi semangat tadi itu. Misalnya, ini berjuang nih, perjuangan mencari nafkah. Pacu ya, gitu. Pacu semangat. Pacu semangat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Ibu bisa membuat gitu kan, belajar kecil gitu. Next menjadi besar. Begitu mungkin Mbak Adela, ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Adela. Boleh. Sedikit. Ya, silakan. Boleh tolong buka Instagramnya lagi, Mbak. Instagramku? Saya ada mau belajar nih. Oke. Instagram. Di-share lagi, ya boleh. Oke. Instagram yang tadi. Coba Mandar Bali G. Apa? Mandar Bali G. Mandar ini Bali G. Bali G. Ya. Mandar Bali G, oke. Ya. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Nah, terus itu yang apa itu yang enggak, coba ke atas. Itu yang di pojok kiri itu produk postingan saya. Ini? Ya. Yang pojok kiri, bulat. Ini? Ya, itu postingan saya. Tak follow. Nah, saya mau nanya. Sebenarnya kan ini Mandar Bali itu kan nama bahannya. Saya punya brand Seka. Saya punya produk beberapa macam variasi ya. Nah, untuk hashtagnya itu waktu saya tadi ngintip, pencarian topi kan susah ya, karena topi itu bahasa Batak, tepi juga. Tepi danau, tepi sungai, tepi daerah gitu. Jadi rancu kalau topi. Rancu, betul. Tapi karena itu bahasa Batak, pada umumnya orang Indonesia taunya topi, bahasa Indonesia kan. Nah, terus coba Mbak scroll ke bawah. Tadi saat postingan saya udah di atas, yang berikut. Nah, ini juga postingan saya. Ini. Yang tote bag dan masker. Iya. Dan mesin yang ada itu. Mesin tekstilnya ada. Berarti kan dari keluar kan ya? Nah, ini mesin tekstil. Itu ya, punya. Ini? Ya. Oke. Ini tadi yang tadi di atas. Masker yang di samping tote bag juga. Masker juga? Oke. Ya. Sudah muncul nih. Nah, udah muncul. Tapi itu kan searchingnya kan Mandar Bali G. Ini juga topi saya. Ya. Ya. Yang saya pikirkan gini, orang waktu ngetikkan Mandar Bali G itu bukan mau cari itu. Meskipun dirujuk ya, dia mau cari sarungnya. Nah, bagaimana waktu di clue-nya dia topi, dia nggak ketemu. Apa yang harus saya lakukan? Coba kalau topi Mandar Bali G. Sebelum orang spesifik Mandar Bali G ya. Topi. Tadi kan topi Toba enggak, karena topi adat yang muncul. Ini apa? Ini bahannya apa tuh? Tenun ya? Topi tenun. Mandar Bali G. Mandar Bali G itu nama bahannya. Topi tenun coba. Tenun jangan. Tenun. Apa? Jangan tenun, karena dia bukan tenun. Bukan tenun. Tangan. Oke. Topi apa? Dia mesin. Topi. Maksud saya gini, waktu orang mau cari topi, produk saya, oke lah karena memang masih baru, postingan nggak banyak, hashtag nggak ada, hampir nggak ada. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan gitu? Memperbanyak hashtag dulu mungkin ya Mbak Isra. Iya, oke. Kalau clue yang harus saya pakai di hashtagnya? Bisa, jadi Bali G juga bisa masuk, topi Bali G, misalnya topi, masker, kan tadi kan ada toh
masker misalnya. Oh, saya buat juga ya. Topi masker ini nanti iya, kan iya. bisa keluar itu. Belum pernah bikin master, hashtag master. Oke. Karena ada, nah yang keluar malah yang ini ya. Gitu kan. Oke. Apa topi. Ibu berarti kalau begitu si Ibu Kak Pasudame yang justru create hashtagnya ya, sering-sering betul, create hashtagnya untuk nanti orang mulai bisa search. Kalau searchnya topi Mandar Bali G baru keluar. Selama ini kan yang Kak Pasudamenya yang justru ngetren pakainya aja. itu hanya Mandar Bali G, jadi hashtagnya memang nggak ada gitu kan ya. Oke. Betul. Jadi memang seperti ini. Kata kunci itu bisa dipakai orang untuk satu, sekarang yang lagi ngetren itu, jadi saya produksi itu, gitu kan? Karena ketika kita orang cari itu, ada kemungkinan nanti kita juga akan muncul di situ. Atau ya itu kalau memang produknya masih baru, kita bisa membuat istilahnya mentrendingkan itu gitu kan dengan sering-sering menyebutnya itu. Tapi dampaknya nanti kalau itu nanti jadi trending, orang juga akan mengikuti seperti puding Jogja itu tadi gitu kan. Saya puding Jogja gitu kan, sudah inilah ada orang yang mengikuti, ya nggak masalah gitu kan. Kadang-kadang memang realitanya seperti itu, adalah ada orang yang ikut gitu kan, pas nggak masalah sih gitu kan. Tinggal kita bagaimana ya usahakan kayak gitu ya, gitu kan. Asal kita tahu dari mana kita mendapatkan penghasilan dari usaha kita itu, kita nggak perlu harus saingan secara sengit gitu kan. Kadang-kadang kan orang selisih 1.000, 2.000 kayak gitu udah berantem kayak gitu kan. Kita udah enggak, kalau kita udah tahu, saya jualannya puding tuh di area sini gitu kan, dengan jenis yang ini kayak gitu. Kita sudah percaya diri di situ, pasti mendapatkan, ya insya Allah jalan gitu kan. Jadi kita nggak perlu terlalu ini. Begitu. Yap. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Tapi kalau kebanyakan hashtag di postingan orang juga, di satu postingan, apa ya, gimana? Pusing lagi ya kakak ya? Terlalu panjang gitu, nggak enak juga liatnya. Jangan panjang-panjang juga kok, ada ininya. Berapa paling kira-kira, 10 aja udah cukup itu. 10 Nggak udah cukup. kebanyakan. Apalagi kalau misalnya terlalu ini ya, di Facebook kayak gitu kan juga. Iya. 10 aja cukup. Gitu. Nanti saya edit itu foto apa. Oke. Banyak ilmunya sore ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Mbak, sangat bermanfaat. Jadi semakin semangat berjualannya, produksinya, semoga lancar, kita semua barokah, terus dimudahkan gitu ya, bertemu dengan pembeli-pembeli gitu kan. Ya kita sebagai pasti ya semangatnya seperti itu ya, sama semua saya rasa ya, kita sebagai UKM kecil atau besar itu urusan kesekian gitu kan. Yang penting kita harus ada hope yang terus dibangun seperti itu. Ya, biar bisa memberi pekerjaan ke banyak orang. Ya, betul. Ya, makasih Della. Ya, kalau begitu terima kasih Mbak Is untuk ilmunya ya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mbak Is, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang lain yang sudah mengikuti ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa dipakai. Ya, terima kasih sama-sama. Nanti materinya kita unggah di web ya? Iya, betul. Nanti ya, terima kasih. Di web. Nanti juga video ini akan kita upload di YouTube. Nanti mungkin pendampingnya yang akan share linknya. Nanti yang penting adalah kita bisa menangkap informasinya dengan jelas ya. Oke, kalau gitu selamat sore. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Selamat sore. Terima kasih Mbak. Ya, Oke.